KDN ini kalau kita lihat seperti pisau ya. Kalau diarahkan ke arah yang tepat bisa menjadi alat kedaulatan industri, tapi kalau sembrono bisa balik melukai daya saing negara sendiri dibandingkan dengan negara lain. Aturan baru soal TKDN yang tadi sudah kita ulas bukan cuma soal angka, tapi menjadi penentu nasib industri di tengah tekanan global. Nah menariknya iPhone 17 dipastikan bisa dijual resmi di Indonesia mulai pada bulan Oktober, karena telah memenuhi ambang batas TKDN 40%, setidaknya disebutkan demikian. Namun di balik kabar baik ini ada dinamika yang besar, mulai dari strategi Indonesia menghadapi tekanan tarif dari Trump 2.0 sampai pertanyaannya apakah memang aturan TKDN ini akan menjadi peluang emas bagi industri lokal atau malah menjadi jebakan regulasi yang bikin pelaku usaha malah semakin kelimpungan. Kita akan membahasnya dalam Editors View kali ini bersama dengan Mas Demis dan juga Kang Hendra. Pertanyaan pertama mungkin yang paling menarik adalah berkaitan dengan iPhone 17. Tadi saya sempat melihat komentar netizen yang nanti kita akan juga lihat di segmen selanjutnya. Tapi satu pertanyaan nih, kita tahu pada saat ini Apple masih belum membuat pabrik di Indonesia. Nampaknya penyesuaian TKDN ini juga bisa dikatakan kalau kita cocok logi adalah untuk memprovide kebutuhan tersebut. Akhirnya yaitu lewat produk-produk AirTag yang ada di Batam, dalam tanda kutip itu investasi yang sudah dibuat oleh Apple, dianggap sudah menjadi pemenuhan syarat TKDN. Pendapatnya dari redaksi melihat pergeseran kebijakan TKDN dari yang sebelumnya dan yang saat ini sudah ditetapkan seperti apa. Apakah memang ini positif atau sebenarnya kita berkompromi? Silakan Mas Demis. Saya jawab yang soal iPhone 17 ya. Itu sebenarnya nggak ada pergeseran sih. Dari aturan awalnya emang kalau misalnya kita lihat TKDN Apple itu 40%, artinya itu setara dengan investasi 1 triliun harusnya. Jadi ini udah mengaturan lama kasus yang iPhone 16 karena waktu itu Apple kurang bayar. Dan kabarnya udah dilunasi dan ini masih 3 tahun, masih pakai aturan sebelumnya. Yang investasi baru itu harusnya untuk dari tahun 2026 sampai 2029. Jadi ya kalau soal iPhone ini ya sebenarnya Apple udah ada investasi, bentuknya seperti apa mungkin nanti kita bisa bahas lagi, tapi terakhir itu dia ngeresmin yang di Bali dan kabarnya nanti yang paling besar dia akan bangun lagi tahun depan itu di Jakarta lagi. Itu dalam bentuk Apple Academy? Apple Developer Academy. Yes, oke. Kalau dari Kang Hendra mungkin mau menambahkan, secara keseluruhan ini kan aturan TKDN sedang dalam proses begitu. Dan juga sudah mulai diatur secara teknis. Kira-kira apakah redaksi melihat ini adalah bentuk perlindungan industri kita yang ada di dalam negeri, atau sebenarnya ini kompromi kita supaya kita dalam tanda kutip bisa bersaing dengan negara-negara lain yang juga sedang berebut investasi dari asing? Iya persis, jadi gini, kalau kita lihat konteks TKDN ya, misalnya waktu dibuat aturan tahun 2011 kan ya, artinya sudah 15 tahun lalu ya, hampir 15 tahun lalu, artinya memang waktu itu pemerintah memang fokus bagaimana melindungi lah manufaktur lokal terhadap ini. Cuma memang ternyata perkembangannya perkembangan dunia itu berubah kan, persaingan investasi segala macam, saling menarik investasi, bahkan mungkin persaingan antar negara ASEAN untuk menarik investasi itu sangat tinggi gitu. Cuma memang TKDN dalam konteks kita sebagai industri lokal memang sudah banyak manfaatnya. Misalnya tahun sebelum adanya TKDN ini dibuat, dulu impor handphone kita tuh setahun hampir 80 juta unit gitu. Setelah ada ketentuan TKDN kan jadi sekarang turun sekitar 2 juta unit per tahun. Artinya memang ada nilai tambah dalam negeri yang memang berkembang. Nah, dengan adanya upaya adaptasi pemerintah terhadap TKDN ini memang saya pikir suatu hal yang memang konsekuensi logis dari sebuah persaingan global ya. Artinya memang pemerintah melihat bahwa kalau seandainya dipertahankan aja tidak ada adaptif. Bahkan mungkin Pak Prabowo pernah bilang bahwa coba bikinlah TKDN yang lebih realistis gitu. Jangan mengada-ada, justru malah menghambat kita. Karena kita akui ekosistem industri kita pun terutama untuk elektronik itu masih sangat terbatas. Misalnya lebih kalah jauh lah sama Vietnam maupun Malaysia. Jadi kalau seandainya kalau kita paksakan dengan misalnya harus TKDN secara komponen itu harus 40%, saya pikir sangat sulit kita untuk bersaing dengan negara-negara tetangga kita sih, gitu sih.